Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Alhamdulillah, kita sudah mendarat di Schiphol Airport, Amsterdam, Belanda. Sambil kita perjalanan menuju ke gate penerbangan selanjutnya, kita akan ngasih review tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Schiphol Airport, khususnya di transitnya ya, di channel transitnya. Dan sambil itu juga mungkin kita akan cerita juga kenapa sih kita memutuskan kepulangan kita agak mendadak, kepulangan ke tanah air back for good, apa penyebabnya dan sebagainya. Yuk ikutin ya. Iya, pertama-tama kami ingin minta maaf karena belum sempat berpamitan, belum sempat juga bersilaturahim atau sekedar mengucapkan kalimat perpisahan kepada rekan-rekan di Manchester dan juga di UK, termasuk juga yang di Indonesia tidak dikabarin, mengingat waktu yang kami miliki hanya sedikit dan juga perubahan kondisi yang begitu cepat. Jadi harap dimaklumkanlah ya, dan mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga, bisa disambung di lain kesempatan insya Allah. Dan mengenai kronologi dan kisah di balik kepulangan kita akan kami ceritakan sambil kita nge-review Schiphol Airport ini ya. Schiphol Airport termasuk salah satu bandara yang sibuk karena dia merupakan salah satu port penghubung penerbangan dari Asia, Eropa itu sendiri dan juga Amerika. Jadi secara ukuran jika dibandingkan dengan bandara di Doha, di Dubai atau di Abu Dhabi, ini tidak terlalu besar, cuma bentuknya aja yang cenderung gate-nya itu lebih panjang gitu. Jadi jarak tempuh jalannya lumayan jauh, tapi nggak usah khawatir, banyak eskalator juga yang tersedia di sana ya. Jadi kita cukup ngelihat aja papan informasi penerbangan kita selanjutnya ada di gate berapa, lalu kita jalan. Dan karena gate Garuda agak di ujung, jadi kita lumayan jauh jalannya, tapi nggak usah khawatir, tersedia fasilitas mesin-mesin pemijit dengan sewa 2 euro untuk 5 menit, jadi lumayan buat istirahat dan juga refresh kaki kita untuk langkah perjalanan selanjutnya. Nah, sekarang kita mau cerita tentang kepulangan kita ke tanah air yang terkesan mendadak ya. Sebenarnya kita sudah merencanakan pulang itu harusnya setelah akhir Januari, mengingat istri sudah selesai studinya, ditandai dengan sidang akhir dari studinya itu FIFA di akhir Januari, dan juga tentu saja pertimbangan finansial ya, karena beasiswa istri itu terakhir kita terima bulan Desember, artinya per Januari kita sudah biaya mandiri untuk hidup di UK tanpa beasiswa lagi, sehingga secara logika harusnya semakin cepat lebih baik gitu kita pulang, biar nggak semakin menipis tabungan di UK-nya gitu. Tapi mengingat karena istri masih punya satu lagi conference di akhir Februari yang lokasinya ada di Lugano, salah satu kota di bagian selatan Swiss, ya otomatis kita baru berpikir akan siap-siap mulai mikirin pulang itu awal Maret ya gitu. Jadi mau mulai dari mana, mau nyari tiket, ataukah mau mulai beresin rumah, atau mau mulai packing barang yang mau dikirim lewat kargo dan sebagainya, kita baru mulai berpikir itu awal Maret gitu. Makanya sampai akhir Februari ketika ditanya orang kapan rencana pulang, kami tuh sama sekali belum ada gambaran kapan kita pulang gitu, sehingga kita baru bisa jawab kita belum tahu gitu. Oke, gitu dulu. Nah, ini ada fasilitas menarik di Schiphol Airport. Ini salah satu ruang tunggu atau ruang istirahat yang lumayan memfasilitasi para penumpang yang transit cukup lama di Schiphol Airport ya. Gitu. Ini ada bangku-bangku berjejer dan ada bangku yang tergolong long chair gitu. Jadi lumayan nyaman kalau mau transit panjang gitu. Terus buat anak-anak supaya nggak bosen, di sini juga ada museum yang bisa kita kunjungin gitu, dan di dalamnya ada lukisan-lukisan atau sejarah-sejarah tentang Belanda yang ada di Schiphol Airport ini gitu. Nah, ini lumayan buat anak-anak mengisi waktu keliling-keliling, baca-baca supaya killing time. Dan dia juga ada playground buat anak-anak itu dari berbagai macam, jadi anak-anak bisa naik-naik gitu. Terus juga ada berbagai
apa nih, kayak tools gitu, yang bisa di alat peraga, contohnya ini ya, itu gimana mekanisme pesawat terbang gitu ya, didorong pakai angin tuh gimana bisa terbang. Terus juga ini ada elektrik magnet itu ya. Ini cukup menarik buat anak-anak sehingga mereka nggak merasa bosan ketika harus menunggu transit lama gitu. Nah, kita kembali lagi cerita kita ya. Nah, di awal Maret itulah baru kita melakukan list, mulai mencari tiket murah, mencari pengiriman barang lewat kargo, mempersiapkan barang-barang yang mau di packing. Dan kita ketemu dua opsi saat mencari tiket. Itu ada dua opsi, yaitu kepulangan kita di pertengahan April atau akhir Maret. Karena dua tanggal itu yang termasuk murah. Pertengahan April harapannya kita masih bisa ikut kibar gathering di Edinburgh sebagai kibar terakhir kita selama di UK, sehingga bisa pamit dengan teman-teman di UK dan saudara-saudara di UK lainnya. Tapi Allah punya rencana lain. Dengan wabah virus corona, feeling kita kibar sepertinya akan dibatalkan. Dengan bismillah kita eksekusi pembelian tiket pada tanggal 5 Maret untuk penerbangan tanggal 30, karena kita ngerasa butuh waktu sekitar sebulan untuk mempersiapkan kepulangan, mulai dari packing dan pengiriman barang itu. Tapi Allah punya rencana lain lagi. Setelah pengumuman Kementerian Luar Negeri tanggal 17 Maret yang melarang pelancong dari berbagai negara termasuk Inggris datang ke Indonesia, kami berpikir bahwa mungkin nanti semakin lama semakin sedikit penerbangan yang bisa masuk ke Indonesia, sehingga kami mencari cara untuk mereschedule tiket untuk mempercepat kepulangan dan juga mempercepat kesiapan kepulangan. Alhamdulillah Allah kirimkan banyak saudara di Manchester, teman-teman karisma yang membantu persiapan kita pulang, termasuk membantu beresin dan bersihin rumah. Bahkan sampai detik ini ketika kita udah di Indonesia, mereka masih membereskan sisa-sisa yang belum beres. Terima kasih semuanya. Demikianlah review Schiphol Airport dan juga kisah dibalik kenapa kepulangan kita dipercepat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.